Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat menginspirasi bagi kita. Nah, beliau adalah sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Dikisahkan, sahabat Sya'ban ini adalah seorang ahli ibadah, seorang yang sangat alim. Dia senantiasa hatinya terkait di masjid. Sahabat Sya'ban ini istiqomah senantiasa berjamaah di masjid. Sehingga ketika pada suatu hari, pada saat mau sholat subuh berjamaah, beliau tidak didapatkan pada posisinya. Karena beliau sahabat Sya'ban ini, dia senantiasa mengambil posisi di pojok kanan sebelah depan. Supaya apa? Bukan untuk bersandar, tetapi supaya sahabat Sya'ban ini tidak mengganggu jamaah yang lain dan dia pun tidak terganggu. Jadi posisinya itu di pojok depan kanan. Nah, pada suatu pagi ketika sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah tidak mendapati sahabat Sya'ban pada posisi di depan, di pojok kanan. Sehingga beliau tanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, di manakah sahabat Sya'ban?" Ternyata tidak seorang sahabat pun yang mengetahui di mana keberadaan Sya'ban. Kemudian ditunggulah beberapa saat sampai sahabat Sya'ban datang. Tetapi ditunggu sampai beberapa lama, sahabat Sya'ban belum juga datang. Akhirnya Rasulullah memulai sholat subuh berjamaah tanpa sahabat Sya'ban karena khawatir hari semakin siang. Nah, setelah sholat subuh selesai, kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada sahabatnya, "Bagaimana kabar sahabat Sya'ban?" Dan semua sahabat pun tidak mengetahui di mana. Akhirnya beliau bertanya lagi, "Adakah kalian yang mengetahui rumah sahabat Sya'ban?" Akhirnya ada yang menjawab, "Saya ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah sahabat Sya'ban." Nah, akhirnya Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat berjalan untuk menuju ke rumah sahabat Sya'ban. Dan ternyata Masya Allah, dengan perjalanan kaki untuk sampai ke rumah sahabat Sya'ban ini ternyata membutuhkan waktu 3 jam. Bayangkan, 3 jam perjalanan dari rumah Sya'ban menuju ke masjid yang biasa dipakai untuk sahabat Sya'ban berjamaah. Nah, itu tiap hari senantiasa istiqomah berjamaah di masjid. Sehingga ketika sahabat Sya'ban satu hari tidak datang, tidak hadir, nah dicarilah oleh Rasulullah. Nah, akhirnya ketika sudah tiba sampai di rumah sahabat Sya'ban, Rasulullah kemudian memberikan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nah, beliau memberikan salam. Datanglah seorang wanita dengan berlinang air mata. "Apakah saya bisa bertemu dengan sahabat Sya'ban?" Wanita tadi langsung menjawab, "Ya Rasulullah, sahabat Sya'ban, suami saya tadi pagi sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sahabat Sya'ban tidak hadir berjamaah karena ajal sudah menjemput. Kemudian si istri tadi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada peristiwa yang kami tidak mengerti. Ketika suami saya dalam keadaan sakaratul maut, beliau berteriak 3 kali, setiap teriakan dengan 1 kalimat. Langsung Rasulullah bertanya, "Apa yang dikatakan oleh sahabat Sya'ban?" Kemudian si istri tadi menyampaikan, teriakan pertama disertai dengan kalimat, "Aduh, seandainya lebih jauh."
Kemudian yang kedua, aduh seandainya lebih baru. Kemudian yang ketiga adalah aduh seandainya semuanya. Kami tidak mengerti ya Rasulullah apa maksud kalimat-kalimat yang disampaikan oleh suami saya tadi. Mendengar pernyataan dari istri sahabat Sa'ban tadi, Rasulullah tersenyum. Beliau mengetahui apa yang ada di balik kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sahabat Sa'ban. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yaumal hadid. Sungguh kamu dahulu dalam keadaan lalai akan peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi mata kalian. Maka pada hari itu terlihat pandangan kalian sangat tajam. Pertama yang disampaikan oleh sahabat tadi adalah, aduh seandainya lebih jauh. Tahukah bahwa ketika seseorang dalam keadaan syakaratul maut, Allah bukakan hijab yang menutupi amal-amal perbuatan itu, diperlihatkan pahala, kemudian surga yang indah sesuai dengan amaliyah yang diperbuat selama di dunia. Maka amaliyah sahabat Sa'ban ini ketika pada suatu hari beliau sedang berjalan menuju ke masjid, nah itu diperlihatkanlah pahala-pahala yang diberikan oleh Allah, kemudian surga yang akan dicapai, yang akan diterimanya. Begitu melihat apa yang akan dicapai ini, kemudian sahabat Sa'ban merasakan sangat menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Padahal sudah 3 jam perjalanan dari rumah menuju masjid. Itu sahabat Sa'ban masih merasa menyesal, karena seandainya rumahnya lebih jauh lagi, maka pahala yang akan didapatkan pasti akan lebih besar, dan surga yang didapatkannya pasti akan lebih indah lagi. Kemudian ditampakkanlah lagi amalan yang pernah dilakukan oleh sahabat Sa'ban ketika beliau meneriakkan kalimat seandainya lebih baru. Apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Sa'ban? Ketika pada suatu hari beliau membuka pintu, siap-siap untuk berangkat, berhembuslah angin kencang yang sangat dingin, yang sangat menusuk tulang. Kemudian sahabat Sa'ban kembali masuk ke rumah, kemudian dia mengambil baju lagi untuk dipakai rangkap. Jadi sahabat Sa'ban memakai 2 baju. Satu baju yang di dalam adalah baju yang bagus, yang baru. Kemudian satunya lagi yang dibuat di luar ini untuk sebagai perangkap. Dia berpikir nanti kalau pas sholat, nah dia akan melepaskan baju luarnya karena mungkin terkena debu, terkena angin dan sebagainya. Dan di tengah perjalanan ketika menuju ke masjid, dia mendapati seorang laki-laki yang pada waktu itu menggigil kedinginan. Nah, dengan spontanitas kemudian sahabat Sa'ban lepaskan baju luarnya untuk dipakaikan kepada bapak tadi. Sambil kemudian dipapahlah bapak tadi untuk menuju ke masjid untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Loh, karena sahabat Sa'ban memberikan baju yang tidak baru, yang di luar tadi, nah Allah pun sudah memberikan satu pahala yang indah, surga yang indah. Tetapi ini pun masih membuat sahabat Sa'ban menyesal. Kenapa tidak saya berikan baju yang baru? Seandainya aku memberikan baju yang baru, tentu pahala yang aku dapatkan tentu akan lebih banyak lagi. Dan pahala surga yang akan aku dapatkan pasti akan lebih indah lagi. Dan yang ketiga, kalimat yang disampaikan oleh sahabat Sa'ban adalah, aduh seandainya semuanya. Nah, apa gerangan amal sahabat yang pernah dilakukan oleh sahabat Sa'ban tadi?
Ternyata pernah pada suatu hari ketika sahabat Sa'ban sedang sarapan, dia sarapan dengan sepotong roti dan segelas susu. Nah, tiba-tiba ketika sahabat Sa'ban tadi sedang sarapan, ada datang seorang pengemis. Dia ingin meminta makanan karena sudah 3 hari tidak makan. Maka akhirnya oleh sahabat Sa'ban dibagilah roti yang dipunyai tadi, dibagi 2 dengan sama. Kemudian juga dari segelas susu tadi juga dibagi 2 dengan ukuran yang sama. Dengan sebab amaliyah sahabat Sa'ban ini tadi, Allah juga sudah memberikan pahala juga surga. Tetapi kembali sahabat Sa'ban menyesal, seandainya aku berikan roti, susu, itu semuanya kepada orang yang meminta, tentu yang akan saya peroleh tentu akan lebih banyak lagi pahalanya dan lebih indah lagi surganya. Sahabat Sa'ban tidak menyesali amaliyah perbuatannya, tetapi sahabat Sa'ban merasa bahwa amaliyahnya, ibadahnya belum maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika saat itu datang, pada saat sakaratul maut, maka akan begitu banyak penyesalan-penyesalan. Tentu penyesalan dalam kadar yang berbeda pada setiap orang. Karena pada saat itu begitu tampak jelas, semua diperlihatkan, semua konsekuensi dari setiap amal perbuatan kita selama di dunia. Bahkan ada yang menyesal, ingin dikembalikan lagi ke dunia walaupun dalam sesaat. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'as-saddaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya Engkau berkenan untuk menunda kematianku, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Pada saat itu, ketika datang kematian, akan datang pada saat yang tepat, tidak dapat dimajukan, juga tidak dapat diundurkan walaupun dalam sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bersyukurlah kita ketika masih diberikan sehat, masih ada waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, sujud kita pada Allah yang Maha Cinta. Pernah Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Man ayu akyas ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra. Mereka yang paling banyak berzikir, mengingat kepada kematian mereka. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kematian adalah pelajaran terbaik bagi hidup kita. Sehingga pada saatnya nanti ketika Allah memanggil kita, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, serius mempersiapkan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.